Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Aris Iswanto, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya membuat video ini untuk persyaratan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan gambaran umum dalam melakukan pengajaran mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris. Dalam materi kuliah Hukum Keluarga dan Waris, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa S2 Magister Kenotariatan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada mahasiswa secara teoritis dan praktis yang berkaitan dengan harta kekayaan beserta sebab-sebab bergabungnya hak kekayaan, yaitu hak kekayaan, pewarisan dan pembagiannya menurut KUH Perdata, serta pewarisan dan pembagiannya menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam. Perkuliahan hukum harta kekayaan dan pewarisan dilakukan dengan 14 kali pertemuan, tugas individu, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dalam mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris ini adalah jenis mata kuliah wajib semester 2, jumlah SKS 2 SKS. Dalam mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris, ada ranah keilmuan dan mata kuliah terkait. Dalam ranah keilmuan, yang pertama adalah hukum keluarga, yang kedua adalah hukum harta kekayaan, yang ketiga hukum waris, yang keempat hukum perdata, yang kelima hukum Islam. Dalam mata kuliah terkait, yang pertama adalah hukum keluarga, yang kedua hukum perdata, yang ketiga hukum waris, yang kelima hukum kenotariatan. Capaian pembelajaran lulusan. Harapannya adalah menguasai bidang ilmu dan teori hukum kenotariatan secara mendalam dan holistik, sehingga mampu berpikir kritis terhadap penyelesaian permasalahan atau kasus hukum kenotariatan dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1, yaitu memahami, menjelaskan, dan menganalisa kontrak belajar, harta kekayaan, penggabungan harta kekayaan, dan ruang lingkup harta kekayaan. CPMK 2, memahami, menjelaskan, dan menganalisa hukum perkawinan dan akibat hukum perkawinan. CPMK 3, yaitu memahami, menjelaskan, dan menganalisa pewarisan dalam perspektif Barat. CPMK 4, yaitu memahami, menjelaskan, dan menganalisa pewarisan dalam perspektif Islam. Selanjutnya adalah menerapkan metode DIA, Deliver Interaction Assessment. Dalam deliver, yang pertama adalah penyampaian materi melalui ceramah interaktif. Yang kedua, diskusi mengenai konsep hukum harta kekayaan dan pewarisan. Yang ketiga, analisis studi kasus. Selanjutnya interaction, di dalamnya yang pertama adalah diskusi kelas. Yang kedua, presentasi mahasiswa. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya adalah asesmen. Di dalamnya yang pertama adalah penilaian formatif. Yang kedua, penilaian sumatif. Yang ketiga, portofolio. Yang keempat, studi kasus. Yang kelima, presentasi. Deliver di dalamnya, yang pertama adalah menyampaikan kontrak belajar, capaian pembelajaran, serta sistem penilaian pada awal perkuliahan. Yang kedua, menyampaikan materi melalui kuliah interaktif yang dipadukan dengan penjelasan konsep hukum harta kekayaan dan pewarisan. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran berupa diskusi kelompok.
small group discussion, case method, problem based learning, collaborative learning, dan research based learning sesuai kebutuhan materi. Yang keempat, mengintegrasikan studi kasus, penugasan individu maupun kelompok, serta referensi ilmiah untuk memperkuat pemahaman mahasiswa. Yang kelima, memanfaatkan bahan ajar artikel ilmiah dan sumber belajar digital sebagai pendukung proses pembelajaran. Selanjutnya adalah interaction. Di dalamnya yang pertama adalah diskusi kelompok mengenai kasus hukum. Yang kedua, presentasi hasil analisis. Yang ketiga, tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Yang kelima, studi kasus. Yang keenam, penyusunan legal opinion. Selanjutnya, asesmen, yaitu membahas presentase asesmen dan detail kategori penilaian awal perkuliahan. Ada beberapa hal, yaitu aspek penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, dan bobot penilaian. Aspek penilaian yang pertama, keaktifan dalam diskusi dan partisipasi kelas. Teknik penilaiannya, observasi dan rubrik penilaian keaktifan. Instrumen penilaian, rubrik diskusi. Bobot nilainya 10. Aspek penilaian yang kedua, tugas individu atau kelompok. Teknik penilaian, IC, studi kasus, presentasi. Instrumen penilaian, laporan tugas dan rubrik presentasi. Bobot nilai 20. Aspek penilaian yang ketiga adalah penulisan legal opinion. Teknik penilaian, penyusunan dokumen hukum. Instrumen penilaian, rubrik analisis kasus. Bobot nilai 15. Aspek penilaian yang keempat adalah studi kasus dan simulasi. Teknik penilaian, analisis kasus dan perumusan strategi hukum. Instrumen penilaian, rubrik simulasi, sidang mata kuliah. Bobot 15. Aspek penilaian yang kelima, ujian tengah semester. Teknik penilaian, tes tertulis berbasis IC. Instrumen penilaian, soal ujian. Bobot 20. Aspek penilaian yang keenam, ujian akhir semester. Teknik penilaian, studi kasus dan refleksi tertulis. Instrumen penilaian, soal ujian dan laporan refleksi. Bobot 20. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ready semua ini? Bisa dimulai kuliahnya? Siap, Bapak. Ya, Bapak. Saya, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sini ilma wa rasuki fahma. Baik, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita kuliah MKN ini via online ya. Kita via online. Kita kuliah bab kewarisan. Mata kuliah waris. Ini pertemuan yang berapa ini? Yang pertama atau kedua ini? Yang kedua ya. Kedua nih, Bapak. Yang kedua ya. Baik, langsung aja kita ke materi aja. Kemarin sampai kita masuk bab ini ya. Nah, sekarang kita masuk pada asas hak kewarisan Islam. Jadi asas hukum kewarisan Islam itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah asas ijbari. Yang kedua adalah asas bilateral. Yang ketiga, asas individual. Yang keempat, asas keadilan dan berimbang. Yang kelima adalah asas yang menyatakan bahwa pewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Asas ijbari adalah peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.
Maka unsur keharusan terlihat dari segi bahwa ahli waris harus tidak boleh tidak menerima berpindahnya harta warisan sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Jadi begini, misalkan ada salah satu ahli waris karena dia cukup kaya, terus tidak berkenan menerima harta waris, tentu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena warisan itu adalah hak, tetap harus diterima. Manakala berlebih, ada proses selanjutnya nanti setelah waris dibagi. Karena biar risalahnya jelas, kemudian hari tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum kepada anak cucu berikutnya. Jadi asas ijbari itu bisa dilihat dari beberapa segi. Yang pertama dari segi peralihan harta, yaitu pasti terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Berarti pewaris sudah tidak bisa menahan karena sudah meninggal dunia. Praktis beralih kepada ahli waris. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak caranya beralih? Tentu ada mekanisme hukum yang harus ditaati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, dari jumlah harta yang sudah ditentukan oleh masing-masing ahli waris. Maksudnya adalah ketentuan bagian itu sudah ditentukan oleh syariat. Yaitu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau anak laki-laki setengah, anak perempuan sepertiga, tentu sebagai umat muslim yang beriman harus mentaati apa yang menjadi ketentuan Allah Ta'ala. Yang ketiga, dilihat dari segi mereka yang akan menerima peralihan harta sudah ditentukan dengan pasti, yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab dan ikatan perkawinan dengan pewaris. Jadi nasab itu bisa anak, bisa bapak, bisa saudara kandung. Kalau ikatan perkawinan berarti bisa suami, bisa istri. Asas selanjutnya adalah asas bilateral. Ini mengandung arti bahwa seseorang menerima hak waris dari kedua belah pihak kerabat, baik dari keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Jadi di surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Di An-Nisa ayat 7, di dalamnya termaktub bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga halnya dengan perempuan. Ia juga berhak mendapatkan warisan. Jadi antara laki-laki dan perempuan, dia mendapatkan hak waris dari dua sudut, baik dari ibunya maupun dari bapaknya. Jadi bukan karena perempuan terus dapatnya dari garis ibunya saja, enggak. Atau anak laki-laki hanya mendapatkan warisan dari garis bapaknya saja, enggak demikian. Dua-duanya mendapatkan hak yang sama, yaitu memperoleh harta waris dari garis bapaknya dan garis ibunya. Selanjutnya adalah asas individual. Asas individual ini itu berarti menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Maka dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli warisnya menurut kadar masing-masing. Berarti tidak bisa saling menukar. Ya sudah punya kakak laki-laki, saya ambil kak. Kakak kan sudah kaya. Terus yang setengah saya ambil oleh adik perempuan, terus kakaknya ditukar bagian sepertiga. Itu tidak boleh, karena itu menyalahi ketentuan syariah. Kalau kemudian hari misalkan ada sifat Rahman Rahim kakaknya kepada kepada adiknya, kasihan misalkan, boleh diberikan, tetapi warisan harus dibagi sesuai dengan bagian masing-masing dulu. Begitu sudah diterima, tuntas,
legal secara hukum negara, termasuk hukum negara, boleh diberikan kepada adiknya dengan cara yang lain. Bisa jadi dengan formulasi memberikan hibah kepada adiknya. Tetapi apapun yang menjadi hak waris tetap harus diterima masing-masing. Berarti tidak boleh ditukarkan. Meskipun itu ada kesepakatan, tetap tidak boleh. Selanjutnya adalah asas keadilan yang berimbang. Ini berarti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Laki-laki dan perempuan misalkan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing. Maka berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya apa yang harus diperoleh laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan itu manfaatnya akan sama mereka rasa. Kenapa demikian? Berarti seorang laki-laki meskipun dapat setengah bagiannya perempuan sepertiga, anak perempuan sepertiga. Kan lebih besar setengah. Pertanyaannya kan begitu. Tetapi laki-laki mempunyai kewajiban menafkahi istri dan menafkahi anak-anaknya. Sedangkan perempuan dinafkahi oleh suaminya. Maka letak keadilan berimbangnya adalah pada hak dan kewajiban masing-masing. Asas selanjutnya adalah asas pewarisan itu ada apabila ada yang meninggal dunia. Praktis, perihal kewarisan itu semenjak adanya orang meninggal dunia. Jadi pewarisan itu semata-mata terjadi akibat dari kematian seseorang. Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan kewarisan terjadi setelah orang yang memiliki harta meninggal dunia. Berarti bahwa seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain sebagai harta warisan selama orang yang mempunyai harta masih hidup. Jadi kalau dibaginya, misalkan dibagi saat si pewaris pemilik harta itu masih hidup, itu tidak masuk pada kategori ranah pewarisan. Bisa jual beli, bisa hibah dan lain sebagainya. Jadi praktis kalau waris itu adalah semenjak pemilik harta meninggal dunia. Ada pertanyaannya begini kalau zaman sekarang. Banyak orang tua yang memilih membagi hartanya sebelum meninggal dunia. Itu dibolehkan enggak, Pak? Boleh. Dibagi boleh saja. Tetapi tidak dalam konteks waris. Bisa dihibahkan. Sedangkan kalau dihibahkan ke anak masing-masing, tentu harus masuk pada standarisasi maksimal sepertiga dari seluruh harta yang dimiliki. Misalkan anaknya 4, mendapatkan hibah sepertiga. Ya kan? Sedangkan hartanya 500 miliar misalnya. Kan tetap cukup sisa banyak. Kalau 500 miliar dibagi 4, ya kan, dihabiskan dan itu ditengari sebagai waris, tentu tidak bisa karena pembagiannya saat pewaris masih hidup. Meskipun ada beberapa kasus misalkan dibagi terus ada kesepakatan semuanya antara ahli waris, sudah dibaginya saat bapak masih hidup saja. Ada persoalan yang muncul kemudian hari manakala harta waris dibagi sebelum pewaris meninggal. Misalkan anak yang paling kecil saat itu dia belum balik, misalkan dia belum tahu nilai material harta bapaknya, dia kasih tanah 10.000 meter persegi di tempat yang paling tersembunyi misalkan. Tetapi luasnya 1 hektar, 10.000 meter persegi. Kakak-kakaknya yang 3
dikasih bagian ruko di jalan protokol di ibu kota provinsi misalkan. Tentu luasnya hanya 1.000 meter persegi, tetapi nilai materialnya tinggi. Kemudian hari bapaknya meninggal, sekian tahun kakak-kakaknya mulai berpikir, namanya manusia boleh-boleh saja dia berpikir gitu, berpikirnya boleh, tapi mengambil tindakan yang tentu melanggar hukum tidak boleh. Akhirnya berpikir ulang, loh kok adik sekarang karena tanahnya adiknya masuk set plan tata kota misalkan, terus nilai materialnya naik, ya kan? Akhirnya melampaui dari apa yang sudah diberikan ke kakak-kakak. Manusia munculkah rasa iri dengan adiknya. Akhirnya melakukan gugatan pembatalan terkait dengan hibah dan minta penetapan pengadilan untuk dibagi lagi menurut ketentuan waris. Boleh tidak Pak begitu? Boleh-boleh saja. Tinggal majelis hakim menyetujui apa tidak. Artinya apa yang tadi saya sampaikan case ini itu adalah tidak menutup kemungkinan harta waris itu dibagi sebelum pewaris meninggal, terus tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Maka waris biarlah waris dibagi setelah pemilik harta pewarisnya meninggal dunia. Kalau dibagi di depan, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa mediasi? Kalau masih ada bapaknya, ada ibunya, mungkin bisa menenangkan semua ahli waris. Begitu orang tuanya sudah meninggal, akhirnya di antara keluarga ahli waris terjadi chaos. Jadi itulah ketentuan waris termasuk untuk mengantisipasi konflik di antara ahli waris. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang usul? Ada yang mau bercerita kasus? Silahkan. Izin Bapak. Silahkan. Mic-nya agak mendekat ya, biar agak kenceng ya. Baik Bapak. Johan izin bertanya Bapak terkait dengan waris Bapak. Ini saya melihat realitas sosial yang ada di masyarakat Indonesia bahwa seringkali terjadi konflik yang ditimbulkan karena rebutan harta warisan orang tua. Dan seringkali konflik tersebut terjadi karena kesalahan dari orang tua. Masih nyala ini. Lanjut. Arti, misalkan si suami yang melakukan poligami dan kemudian poligami tersebut menghasilkan beberapa turunan dan keturunan tersebut melakukan konflik perebutan waris dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sebenarnya simpel aja Pak. Dalam hukum Islam kita tahu bahwa poligami diizinkan ya, diperbolehkan, itu merupakan hak individu. Nah, tapi apakah poligami dalam arti Islam dan juga dalam hukum negara bisa dibatasi untuk mengurangi konflik yang terjadi di masyarakat? Karena seringkali konflik tersebut merembet ke hal-hal yang lain sebagainya, seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi begini ya. Ini lagi-lagi terkait dengan harta kekayaan pasti konfliknya. Kalau nikah menurut Islam, poligami menurut Islam, ya memang dianjurkan. Ya kan? Fangkihu matobalakum minan nisa makna wasulasa waruba iya. Tapi letak dilunya itu loh. Kalau kalian tidak bisa berlaku adil, satu saja. Tetapi andaikan itu sudah terlanjur terjadi, ya kan? Kalau di masyarakat sosial itu sudah dibiasakan dengan bahasa nikah siri misalnya. Nikah siri itu kan artinya tersembunyi kan? Tersembunyi. Sedangkan kita harus mawas diri bahwa kita ini juga bagian dari warga negara. Kalau itu poligaminya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di negara, dalam hal ini umarok, ya tentu dianggap tidak sah. Rentetannya adalah terkait dengan harta peninggalan. Biasanya demikian. Meskipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan,
Anak di luar nikah misalkan, kalau ditengahnya di luar nikah, hak keperdatanya melekat ke bapaknya, ya. Tapi kan tidak sesederhana yang kita bayangkan, ada proses hukum yang harus dilakukan. Kasihan anak, kan begitu. Maka kalau kita ini mawas diri sebagai warga negara, sebagai orang muslim, andai kan mau poligami, yang mengajukan permohonan poligami ke pengadilan agama secara sah. Berarti tetap harus sepersetujuan istri sebelumnya. Karena apapun konsekuensinya adalah melekat haknya ahli waris berikutnya. Maka kejadian di lapangan itu begitu nikah kedua, ketiga, keempatnya tidak sesuai dengan ketentuan agama dan negara, tentu harus ini sinergi ya ini ya antara ketentuan agama dan negara itu harus sinergi dilakukan seiring dan bersamaan. Tapi kalau salah satunya ditinggal, terjadilah konflik yang tidak ada ujung pangkalnya, sehingga akan ribut terus, ya kan? Apalagi kalau sudah ngurus waris ada penetapan waris, berarti anak yang dianggap di luar nikah tidak bisa tercatat sebagai ahli waris. Karena dari awal pernikahan selanjutnya itu yang kedua misalkan tidak tercatat di lembaga negara, maka tidak diakui oleh negara sehingga tidak mendapatkan bagian apa-apa. Kan kasihan anaknya. Padahal harta yang ditinggalkan bapaknya cukup banyak sekali. Cukup banyak sekali. Dulu saya ada konsultasi case di Jakarta juga seperti ini persis. Tapi secara fisik dikuasai sama anak-anak yang dari istri siri. Jadi berarti harus digugat. Nah, menggugat itu memang hak setiap warga negara, tapi prosesnya cukup melelahkan dan kosnya juga tinggi. Boleh enggak, Pak? Misalkan mereka konsensus, kecuali konsensus, ya kan? Tetapi konsensus pun harus kembali mengacu pada apa yang menjadi ketentuan agama dan mengacu pada regulasi negara. Biar kemudian hari juga tidak muncul konflik yang berkelanjutan ke anak cucu berikut. Gitu ya, Mas Johan ya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bapak. Itu Mas Johan. Itu Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Ini berhubung waktunya sudah cukup, perkuliahan pada kesempatan hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.